Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, sebenarnya ada aturannya nggak ya soal jumlah murid dalam satu kelas? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas aturan main di balik ukuran kelas di sekolah-sekolah kita, yang istilah resminya itu rombongan belajar atau rombel. Ini nih, pertanyaan yang sering banget muncul, apalagi pas musim pendaftaran siswa baru. Kok bisa sekolah favorit nolak-nolak murid padahal yang daftar bejibun? Atau sebaliknya, kenapa ada kelas yang rasanya kok penuh sesak banget? Jawabannya, tentu ada aturannya, dan kita akan bedah semuanya di sini. Biar gampang, kita akan bahas secara runtut ya. Kita mulai dari aturan dasarnya. Terus kapan aturan itu bisa ada pengecualian? Gimana proses resminya? Sampai apa sih dampaknya buat penerimaan murid? Dan yang paling penting, apa tujuan besar di balik ini semua? Siap? Oke, kita langsung mulai aja. Oke, pertama-tama kita lihat dulu fondasinya, yaitu aturan yang berlaku dalam apa yang disebut kondisi normal. Anggap aja ini adalah standar yang idealnya harus dipatuhi semua sekolah. Kunci dari semua ini itu ada di satu istilah, rombel, alias rombongan belajar. Kedengarannya resmi banget ya, tapi sebetulnya ini cuma istilah lain untuk, ya, satu kelas, satu kelompok murid yang belajar bareng di satu ruangan. Simpel kan? Nah, ini dia angka-angka pentingnya. Untuk tingkat SD, maksimal itu 28 murid per kelas. Kalau SMP, naik sedikit jadi 32. Dan untuk SMA atau SMK, paling banyak itu 36 murid. Angka ini tuh bukan asal comot loh. Ini semua sudah diperhitungkan, supaya proses belajar mengajar bisa tetap efektif. Tapi tunggu dulu. Aturannya bukan cuma soal jumlah murid, ada detail lain yang sering banget kelewat, yaitu luas ruangan. Yap, aturannya bilang setiap murid itu minimal harus punya ruang gerak seluas 2 meter persegi. Jadi kalau ada kelas SD yang luasnya cuma 50 meter persegi, ya meskipun aturannya boleh 28 anak, kenyataannya cuma bisa diisi 25. Biar kelasnya nggak sumpek kayak kaleng sarden kan? Masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana kalau kondisi ideal tadi nggak tercapai? Disinilah kita kenalan sama yang namanya kondisi pengecualian. Momen di mana aturan baku tadi untuk sementara boleh dilanggar. Bedanya jelas banget. Kondisi normal itu ya semua sesuai aturan, lancar jaya. Kalau kondisi pengecualian itu ibaratnya kayak kebijakan kontraflow di jalan tol pas lagi macet parah. Sebuah solusi darurat yang cuma boleh dipakai karena ada keadaan objektif dan sifatnya sementara, bukan karena sekolah pengen nambah-nambahin murid. Terus, alasan apa aja yang dianggap sah? Intinya, cuma satu, memastikan semua anak bisa sekolah, titik. Misalnya, kalau di satu desa cuma ada satu-satunya sekolah, atau jarak ke sekolah lain itu jauh banget. Kondisi darurat kayak bencana alam, atau sekolah yang kekurangan guru dan ruang kelas, itu juga bisa jadi alasan kuat. Coba kita bayangin kasus ini. Ada SD satu-satunya di desa terpencil. Anak usia sekolah di situ ada 31. Padahal aturannya kelas cuma boleh diisi 28. Terus gimana nasib 3 anak sisanya? Masa nggak sekolah? Ya nggak mungkin kan? Nah, dalam kasus kayak gini, sekolah diizinkan untuk melanggar aturan demi tujuan yang lebih mulia. Hak setiap anak untuk dapat pendidikan. Nah, sekarang kita lihat contoh kebalikannya. Ada SMA super favorit di kota besar yang daftar banyak banget, terus sekolahnya mau nambah kapasitas kelas jadi 40 murid. Boleh nggak? Jawabannya, nggak boleh. Kenapa? Ya karena di kota itu masih banyak sekolah lain yang kursinya kosong. Jadi popularitas atau tingginya peminat itu bukan alasan yang sah untuk dapat pengecualian. Oke, terus gimana caranya sekolah bisa dapat status pengecualian ini? Tentu nggak bisa asal ngaku-ngaku. Ada alur birokrasinya, ada prosesnya, dan semuanya harus berbasis data. Biar apa? Biar izinnya nggak disalahgunakan. Prosesnya itu ada 3 tahap. Dimulai dari Dinas Pendidikan Daerah yang mengajukan usulan ke kementerian, lengkap dengan data-datanya. Terus, tim dari kementerian akan verifikasi. Datanya dicocokkan dengan data real yang ada di sistem pusat. Kalau semuanya valid, baru deh keluar rekomendasi, dan Dinas Pendidikan bisa menetapkan status pengecualian itu. Dan kuncinya ada di sini, data. Proses verifikasi ini bukan main-main loh. Tim pusat itu ngeceknya langsung ke Dapodik atau data pokok pendidikan. Semua dicek, mulai dari jumlah kelas yang ada, kondisi ruangannya, rasio guru banding muridnya, bahkan sampai status akreditasi sekolah loh. Semuanya harus sinkron. Oke, dari tadi kita ngomongin aturan, sekarang kita sambungin ke momen yang paling bikin deg-degan para orang tua, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Gimana sih aturan rombel ini ngaruhnya ke sana?
Jadi, kalau sebuah sekolah mau nambah kelas baru pas musim pendaftaran, itu nggak bisa seenaknya. Syaratnya ketat dan semuanya harus terpenuhi. Ada ruang kelasnya nggak? Gurunya cukup? Dan yang paling penting, apa benar penambahan kelas itu dibutuhkan berdasarkan data jumlah anak di wilayah itu? Semua harus bisa dibuktikan, nggak bisa cuma kira-kira. Nah, karena jumlah kursi di kelas itu dibatasi sama aturan rombel, persaingan masuk sekolah jadi makin ketat kan? Untuk menentukan siapa yang berhak dapat kursi itu, nilai seleksinya dihitung begini. 70% dari tes kemampuan akademik atau TKA dan 30% sisanya dari nilai rapor. Kenapa TKA bobotnya lebih besar? Karena tes ini dianggap sebagai standar nasional yang lebih objektif untuk semua calon siswa dari berbagai sekolah. Oke, setelah kita bahas semua detail teknisnya, mungkin Anda bertanya, jadi intinya apa sih? Kenapa pemerintah repot-repot ngatur jumlah murid per kelas? Nah, kita sampai di kesimpulan utamanya. Inilah jantung dari semua aturan ini. Aturan rombel itu pada dasarnya adalah sebuah upaya mencari jalan tengah. Di satu sisi, pemerintah mau jaga kualitas belajar, biar kelas nggak terlalu padat dan guru bisa fokus. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin setiap anak, dimanapun mereka berada, mau di kota besar atau desa terpencil, semuanya dapat kesempatan yang sama untuk sekolah. Dan ini yang paling penting, status pengecualian itu ada tanggal kedaluarsanya. Jadi ini bukan cek kosong. Sekolah yang dapat izin ini dikasih waktu 2 tahun untuk berbenah. Entah itu dengan membangun kelas baru atau cari solusi lain. Lewat dari itu, di tahun ketiga, mereka wajib kembali ke kondisi normal. Nggak ada tawar-menawar. Pada akhirnya semua aturan rumit ini kembali ke satu pertanyaan besar untuk kita semua. Menurut Anda, apakah di lingkungan sekitar Anda, aturan rombel ini sudah berhasil menjadi solusi untuk menyeimbangkan antara kualitas dan akses pendidikan? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan. Terima kasih sudah menyimak.